Apa uzur sholat itu? Sesuatu yang boleh ninggalin sholat. Yang boleh ninggalin sholat apa aja? Lupa sama tidur. Lupa sama tidur. Nggak ada selain ini, nggak ada. Ya, lupa sama tidur doang. Selain ini nggak ada. Sakit bukan uzur, Ustazah. Sakit boleh nggak ninggalin sholat? Tidak. Sakit tetap harus sholat. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa berduru. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, gimana? Dengan isyarat. Itu saking wajibnya. Orang sakit juga itu harus tetap sholat. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah lupa ini semua bentuk lupa menjadi uzur? Apakah semua bentuk tidur menjadi uzur? Iya nggak? Semua lupa nggak jadi uzur. Semua tidur nggak jadi uzur. Ya, nanti saya akan jelaskan semuanya. Ya, tapi saya minta tolong untuk di-share. Ayo dong di-share. Teman-teman nih, baru 31 yang share. Yuk, yang banyak share-nya supaya apa? Supaya ada orang yang kita share terus dia mengikuti live ini. Maka kalian akan dapat pahala, teman-teman. Kalian dapat pahala. Kelihatannya kayak sepele ya, padahal itu dapat pahala. Juga yuk, coba sebelum saya jelaskan tentang ini semua, kita tembuskan di 5,5K. Bisa nggak nih teman-teman saya challenge nih, bunda-bunda, the power of emak-emak nih, the power of emak-emak. Kita challenge di 5,5K. Coba bisa nggak? Nanti saya jelaskan ini semua. Ayo, kita challenge di 5,5K. Di-tap-tapkan layarnya. Saya minta tolong di-tap-tapkan layarnya. Kemudian saya akan menjelaskan semua, banyak yang akan saya jelaskan. Maka untuk itu saya minta tolong untuk di tap-tapkan layarnya yang banyak. Di tap-tapkan layarnya yang banyak, kita tembuskan di 5,5K. Nanti saya akan banyak menjelaskan tentang ilmu. Ya, saya akan menjelaskan tentang ilmu banyak sekali yang akan saya jelaskan ya. Uzur sholat, gimana cara mengkodok sholat. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Insya Allah. Makanya ayo disupport, ayo di-share, ayo di-tap-tapkan layarnya yang banyak. Gimana tap-tap layar tuh, Ustazah? Maksudnya nge-like tuh digini-gini aja, Bunda. Digini-gini aja layarnya, tap sehingga muncul love tuh di pinggir. Itu di pinggir itu love dari bunda-bunda semua, dari ayah bunda semua. Ini ditap-tapkan layarnya sampai kita tembuskan di 5K. Coba bisa nggak ya tembus di 5,5K? Bisa tembus nggak ya di 5,5K nih? Ya. Saya mau tahu the power of emak-emak. Karena yang banyak nonton emak-emak ya kalau nggak salah ya. Itu bukan, atau kakak-kakak nih, atau kakak-kakak. Masya Allah udah 5,5K. Ayo kita bahas insya Allah tentang uzur sholat. Nah, tadi saya sebutkan bahwa uzur adalah sesuatu yang boleh orang itu ninggalin sholat karena punya uzur. Karena punya alasan apa? Lupa dan tidur. Itu doang ya, menjadi uzur itu doang. Tapi pertanyaannya, apakah semua lupa? Apakah semua tidur jadi uzur sholat? Apakah semua lupa dan semua tidur jadi uzur sholat? Oh tidak. Kita ini bahas satu persatu. Kita rincikan dulu lupa seperti apa, tidur yang seperti apa yang jadi uzur itu. Tuh. Kita bahas lupa dulu ya. Apakah semua lupa? Teman-teman fokus ke sini semua, dengarkan. Yang pertama, kalau lupanya itu dikarenakan apa? Dikarenakan kelalaian dan kesibukan. Ya, ingat-ingat. Lupanya karena lalai, karena sibuk. Seperti apa? Seperti kerja lah, seperti games lah. Ada nggak nih yang suka games? Gosip lah, bisnis lah. Sehingga dia semua ini menjadikan dia lupa. Tapi lupanya disebabkan oleh apa? Lupanya disebabkan oleh lalai dan sibuk. Apakah ini jadi uzur? Apakah ini jadi uzur, teman-teman? Yang lupanya disebabkan dari lalai dan sibuk. Ini dia dikategorikan orang-orang yang sengaja ninggalin sholat. Dan ini bukan uzur. Ini bukan uzur. Maka dia haram ninggalin sholat. Haram ninggalin sholat.
Kenapa? Karena dia dikategorikan orang-orang yang sengaja. Walaupun dia lupa, tapi lupanya dikarenakan lalai dan sibuk, dia dikategorikan sebagai orang yang sengaja ninggalin sholat. Maka dia bukan uzur. Kalau dia itu sengaja, maka kita kembalinya ke sini. Kita kembalinya ke sini tadi. Harus wajib mengkodonya secara segera. Harus wajib mengkodonya tertib dan bersusun. Harus atau tidak boleh sholat sunnah. Haram sholat sunnah. Ini ketentuan bagi orang-orang yang sengaja ninggalin sholat gitu. Kemudian kalau yang lain gimana Ustazah? Kalau lupanya dikarenakan keharusan, contohnya kita itu harus kan namanya mengurus suami, harus mengurus anak, sehingga karena keharusan ini dia lupa sama sholat, dia ninggalin sholat nih karena lupa, nggak sengaja nih dia lupa, maka dia dikategorikan orang yang tidak sengaja meninggalkan sholat, tidak sengaja ninggalin sholat. Kalau tidak sengaja dia uzur, bukan iya, dia adalah uzur gitu ya. Kalau tidak sengaja berarti kembalinya ke sini, dia itu wajib qadha tetapi qadhanya sunnah secara segera, wajib qadha tetapi qadhanya sunnah secara tertib, dan dia tidak haram sholat sunnah gitu. Ini tentang lupa. Coba baru tahu nggak hal ini? Hal ini baru tahu nggak? Teman-teman, ayah bunda, ilmu ini ilmu yang baru tahu enggak? Apa udah pernah tahu? Ini ilmu baru tahu apa enggak? Siapa yang baru tahu, komen baru tahu. Coba, siapa yang baru tahu, komen baru tahu. Siapa yang baru tahu tentang ini semua di sini, komen baru tahu. Ayo, komen baru tahu. Siapa yang baru tahu? Komen baru tahu. Ada nggak yang baru tahu? Ada nggak ternyata yang baru tahu tentang semua? Oh, ternyata tidak semua lupa. Kirain tuh semua lupa Ustazah. Kirain semua lupa jadi jadi uzur sholat. Kirain semua lupa. Ternyata bukan teman-teman. Bukan semua lupa jadi qadha sholat. Dirincikan lagi. Kalau lalai atau sibuk maka dia bukan uzur dan dia disengaja jadinya. Ya, kayak orang sengaja ninggalin sholat. Kalau dikarenakan keharusan maka dia tidak sengaja dan itu merupakan uzur. Baru tahu nggak? Yang baru tahu komen baru tahu. Coba yang baru tahu komen baru tahu. Ternyata banyak yang baru tahu ya. Kemudian kalau lupa, kalau tidur gimana? Kalau tidur juga sama. Dirinciin lagi. Ya, apakah tidurnya sebelum azan atau tidurnya sesudah azan? Kita lihat, kalau tidurnya sebelum azan, contoh dia tidur jam 1 siang. Dia tidur jam 1 siang. Kemudian dia bangun jam 4 sore. Dia bangun jam 4 sore. Dia bangun jam 4 sore. Ini nggak sholat apa dia? Nggak sholat zuhur. Dia ninggalin sholat zuhur. Berarti dia qadha apa? Qadha, Allah Akbar. Qadha zuhur. Berarti dia qadha zuhur. Nah, apakah seperti ini orang-orang yang tidur sebelum azan ini merupakan uzur? Iya, ini merupakan uzur sholat dan ini dia itu tidak disengaja. Dia dikategorikan orang yang tidak sengaja gitu. Dan kalau dia tidak sengaja berarti dia merupakan uzur sholat. Kembali lagi, tidak sengaja itu kembali lagi ke sini. Berarti ketentuannya ini, sunnah qadhanya segera, sunnah tertib, dan tidak haram sholat sunnah gitu. Qadhanya wajib, tetap wajib, tapi mengqadha dengan segeranya sunnah, mengqadha dengan tertibnya sunnah gitu ya. Itu adalah tidur yang sebelum azan. Kalau tidur yang sesudah azan gimana? Contoh, dia itu tidur jam 1 siang. Udah azan apa belum? Udah. Kemudian dia bangun jam 4 sore. Dia nggak sholat apa? Dia nggak sholat zuhur. Apakah yang tidur seperti ini menjadi uzur sholat? Apa enggak? Ternyata dia itu tidak uzur sholat. Karena apa? Karena dia dikategorikan orang-orang yang sengaja ninggalin sholat. Kalau sengaja ninggalin sholat berarti dia bukan uzur. Nah, ini dia haram, bukan uzur. Berarti dia bukan uzur, dia haram ninggalin sholat. Karena apa? Dia dikategorikan orang-orang yang sengaja ninggalin sholat. Kalau sengaja ninggalin sholat berarti harus apa? Harus mengqadhanya secara segera. Harus wajib, harus bersusun. Harus haram sholat sunnah.
gitu. Paham nggak ayah bunda? Paham nggak semuanya ini? Paham ya? Semuanya paham ya? Yang saya jelaskan paham? Yang saya jelaskan apakah paham ayah-ayah bunda-bunda semua? Masya Allah, masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Yang masih semangat siapa? Komen coba sebutkan namanya yang masih semangat. Yang masih semangat dan masih mau saya lanjutkan, komen semangat. Kita akan menjelaskan tentang ini nih. Qadha sholat, cara mengqadha sholat. Siapa yang masih semangat? Siapa yang masih semangat dan mau saya lanjutkan? Komen. Siapa yang masih semangat dan mau saya lanjutkan? Coba saya mau tahu. Komen dong. Teman-teman komen dong. Bunda komen coba siapa yang masih semangat. Masya Allah, gak kerasa ya kita ngaji dari tadi. Paham? Masih semangat? Masya Allah. Oke, Masya Allah, makanya saya minta tolong kembali. Saya ingatkan kembali, terus menerus saya akan ingatkan untuk apa? Lanjut, oke, insya Allah saya akan lanjut. Tapi minta tolong sebelum saya lanjut untuk ditap-tapkan layarnya yang banyak. Ini yang menonton banyak, tapi yang tap-tapkan layarnya sedikit. Makanya yuk tap-tapkan layarnya yang banyak. Sama di-share, ini baru 34 nih yang share. Yuk di-share kepada teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya. Barangkali di sana ada orang-orang yang ninggalin sholat terus dia bingung, saya meninggalin sholat banyak banget, gimana ya kodoknya ya, gimana ya kodoknya ya, udah bertahun-tahun saya ninggalin sholat, gimana ya mengkodoknya ya, gimana ya mengkodoknya. Makanya coba di-share ke teman-teman yang mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan juga, mendapatkan pahala juga. Yuk kita sebarkan, yuk kita support dengan di tap-tapkan layarnya gitu. Siap nggak mendengarkan tentang cara mengqadha sholat nih? Cara mengqadha sholat gimana Ustazah? Saya udah bertahun-tahun Ustazah ninggalin sholat. Yang pertama teman-teman, siapa yang kebingungan? Yang pertama lihat, harus dianggarkan. Salah. Maaf, harus dianggarkan. Ya, harus dianggarkan. Maksudnya dianggarkan gimana? Kita harus lihat dulu. Yang jelas berapa, yang nggak ingat berapa. Yang jelas tuh yang ingat berapa, yang nggak ingat berapa. Contoh, ada orang yang ninggalin sholat udah 10 tahun. Dia itu ninggalin sholatnya mungkin yang jelasnya yang emang bener-bener ditinggalkan sholat gitu 2 tahun. Yang nggak inget, yang mungkin kadang-kadang nggak tahu, pokoknya nggak inget, tapi memang dia ninggalin sholat selama 8 tahun. Jumlahnya berapa 10 tahun? Ini gimana cara mengqadhanya? Coba kita hitung. 10 tahun tadi dikali ke 5 dikali ke 365. Berapa jumlahnya? Coba siapa yang tahu berapa jumlahnya? Mungkin ada yang mau pakai kalkulator dulu, boleh? Berapa jumlahnya ini coba? Berapa jumlahnya ini semua? Dia selama 10 tahun ninggalin sholat. Berapa jumlahnya coba? Ini udah jelas tentu berapa ini jumlahnya. Udah jelas pasti ini itu ribuan. Pasti ini itu jumlahnya ribuan. Ini tuh udah jelas jumlahnya ribuan teman-teman. Allahu Akbar teman-teman. Dia 10 tahun ninggalin sholat. Ini kalau nggak salah 18.000 lebih. Coba teman-teman bayangkan kita punya hutang sholat 18.000 sholat. Bayangkan, ada nggak waktu buat main-main? Ada nggak waktu buat sholat sunnah? Ada nggak waktu buat yang lain kecuali buat qadha doang? Ada nggak? Makanya kenapa tadi ulama ada yang mengharamkan sholat sunnah bagi orang-orang yang punya qadha? Karena lihat, ini aja udah ribuan, nggak ada waktu lagi buat yang lain. Makanya kenapa tadi haram sholat taubat? Kenapa dia nggak boleh sholat taubat? Kenapa haram? Karena dia itu taubat, orang yang meninggalkan sholat itu dengan cara qadha. Taubatnya dengan cara qadha, taubat istighfar, taubatnya qadha gitu. Ganti, qadha itu wajib. Ya, qadha itu mengganti hutang. Kita punya hutang sama Allah, kita wajib bayar. Kita punya hutang sama manusia aja wajib bayar. Gimana qadha gimana hutang sama Allah? Makanya sampai ada ulama yang mengharamkan sholat sunnah. Kenapa? Karena dia harus mendahulukan qadha sholat. Dia harus mendahulukan hutangnya dibayar. Kenapa? Makanya tadi sampai ada ulama yang mengharamkan sholat sunnah gitu teman-teman nih. Kalau ada yang punya qadha, ya, yang punya qadha, dia udah tahu qadhanya banyak, tapi dia malah terus-terusan sholat sunnah. Dia malah sholat sunnah terus tanpa dia qadha. Dia malah sholat sunnah tanpa dia qadha. Ya Allah. Dia malah banyak zikir sehingga nggak ada waktu buat qadha. Dia malah zikiran tapi nggak qadha. Maka ini orang-orang yang diperdaya oleh setan.
yang diperdaya oleh setan. Seperti benar, tapi dia salah. Kenapa? Karena qada yang wajib dia tinggalkan, sedangkan yang sunnah dikerjakan. Ini nggak boleh. Harus mengerjakan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Gitu teman-teman ya. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Nah, terus gimana caranya yang lain Ustazah? Ada cara yang kedua yang lebih mudah. Siapa yang di sini ninggalin sholat yang sampai bertahun-tahun? Ini cara yang lebih mudah. Penuhkan waktu seumur hidup. Penuhkan waktu qada sholat. Penuhkan waktu untuk qada sholat. Jadi gimana? Contoh, kita sholat zuhur. Udah sholat zuhur, bangkit lagi. Sholat qada zuhur. Gitu. Udah sholat asar, bangkit lagi. Sholat qada asar. Udah sholat maghrib, bangkit lagi. Sholat qada maghrib. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kalau dia ingat berapa tahun dia tinggalkan, ya seperti itu. Contoh dia ninggalin 2 tahun, ya sampai 2 tahun. Gitu. Kalau dia nggak ingat sama sekali, penuhkan waktu untuk qada sholat sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia dia penuhkan waktunya untuk qada sholat. Gitu. Setelah sholat subuh, bangkit lagi sholat qada subuh. Sholat asar, bangkit lagi sholat qada asar. Gitu. Paham nggak tata cara melaksanakan qada? Paham nggak? Paham ya, insya Allah ya. Paham insya Allah. Oke. Kemudian teman-teman, nih. Di sini saya jelaskan lagi. Saya akan menjelaskan lagi tentang apa? Kesalahan dalam sholat. Kesalahan dalam sholat. Teman-teman, kita sholat, kalau orang-orang yang sholatnya nggak pakai ilmu fikih, asal aja sholatnya nggak ngaji, bisa jadi dia melaksanakan atau dia mengerjakan sholat itu, dia itu mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat. Dia itu mengerjakan sesuatu yang membuat sholat tidak sah. Dia mengerjakan sesuatu yang membuat sholatnya menjadi haram atau menjadi dosa. Dia membuat sesuatu haram sehingga sholatnya menjadi berdosa. Nah, ada ustazah kayak gitu, ada kesalahan-kesalahan dalam sholat yang membuat sholat batal, yang membuat sholat tidak sah, yang membuat sholat ini haram. Ya, sholat batal, sholat tidak sah, sholat itu haram. Gitu. Ya. Qada dulu atau apa sholat wajib? Seperti tadi, kalau qadanya itu disengaja, maka dia harus tertib, zuhur dulu, asar dulu gitu. Kalau dia nggak sengaja, dia boleh tertib, dia boleh nggak tertib, dia boleh yang qada dulu, boleh yang sholat dulu, yang wajibnya gitu ya. Nah teman-teman, mau tahu nggak tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang membuat sholat itu batal, yang membuat sholat itu tidak sah, yang membuat perkara itu menjadi haram dan dosa? Mau tahu nggak kesalahan-kesalahan dalam sholat ini? Mau tahu nggak? Siapa yang mau tahu? Siapa yang semangat mau tahu di sini? Coba komen. Siapa yang mau tahu? Siapa yang mau tahu semuanya? Coba komen. Ya. Siapa ini? Surani, Bunda Rani. Nih, saya udah jelaskan tadi Bunda. Ini ya, telat ya masuknya ya. Nih, kalau orang yang ninggalin sholatnya secara sengaja, dia wajib qadanya itu secara tertib. Kalau dia nggak sholat zuhur, terus di waktu asar dia sholatnya apa dulu? Zuhur dulu, jadi tertib. Qadanya dulu, zuhurnya dulu, baru asar gitu. Tertib ya. Harus tertib. Kalau yang tidak sengaja, maka dia sunnah tertibnya gitu ya. Mana tadi? Ini. Yang tadi mau tahu siapa? Yang mau tahu? Ada siapa nih? Ada Bunda Amalia, ada Bunda Nur. Ini siapa? Bunda atau ayah nih? Ada Bunda Siti Salmah, Nur Cahaya juga. Masya Allah, mau tahu ya? Ayo tuh, kalau mau tahu, tolong ditap-tapkan layarnya yang banyak. Kita tembuskan nih di 7K nih. Kita tap-tapkan layarnya yang banyak, sebab teman-teman di sini tentang kesalahan-kesalahan sholat. Ini banyak banget yang ngelakuin kesalahan-kesalahan sholat. Banyak banget yang ngelakuin kesalahan-kesalahan dalam sholat, sehingga dia sholatnya batal, dia sholatnya nggak sah, dia sholatnya melakukan yang haram. Banyak. Kenapa? Sampai dia nggak sadar, ternyata sholat dia batal, ternyata sholat dia tidak sah, ternyata dia ngelakuin dosa. Banyak ya teman-teman ya. Coba
Nah, kita bahas ya satu-satu ya. Tapi saya minta tolong untuk di-share ayo, biar teman-teman yang lain juga ikutan. Dia di-share, terus juga di-tap-tapkan layarnya sehingga apa? Sehingga tangan ini teman-teman, tangan ini akan menjadi saksi bahwa tangan ini telah digunakan kepada kebaikan. Gitu teman-teman. Telah digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Gitu, telah digunakan untuk mensupport kebaikan. Gitu ya. Oke, saya jelaskan ya. Semuanya jangan keluar dari live ini sebelum semua selesai saya jelaskan. Gitu. Yang pertama, kesalahan pada niat, teman-teman. Siapa di sini yang niatnya kayak gini? Mas, saya berniat sholat zuhur 4 rakaat. Di dalam hati, dia berniatnya kayak gini. Saya berniat sholat zuhur 4 rakaat. Ada nggak yang ada komen saya? Yang niatnya kayak gini komen saya. Di dalam hati itu dia berniatnya gini. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat. Coba yang ada, yang niatnya masih kayak gitu komen saya. Yang niatnya masih kayak gitu komen saya. Yang niatnya masih kayak gitu, saya mau tahu ada nggak komen saya? Yang niatnya masih kayak gitu, komen saya siapa? Ada yang niatnya kayak gini ya? Masih ada yang niatnya kayak gini ternyata nih. Nah, coba yang niatnya kayak gini, teman-teman ayah bunda, ini niat yang salah ya bunda. Kaget nggak? Kaget nggak? Ternyata niat saya salah. Kalau niat saya salah gimana sholatnya? Kalau niatnya aja salah, sholatnya aja bisa jadi nggak sah. Karena niatnya nggak sah. Coba. Kaget nggak? Ternyata niat saya salah. Ternyata niat saya salah. Kenapa? Karena saya nggak tahu. Karena belum nggak mencari tahu. Teman-teman perhatikan. Niat itu harus ada yang namanya maksud. Kita mau apa? Kita mau sholat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sholat. Tujuannya adalah sholat. Nah, satu ada. Kemudian niatnya itu harus ta'in, harus ada spesifikasi, harus ada kejelasan. Soalnya sholat apa? Spesifikasinya apa? Sholat zuhur, gitu ya. Makanya harus ada nih, di hati kita mau sholat, niat sholat apa? Sholatnya sholat zuhur. Dan ini yang suka tertinggal nih. Harus ada kata atau harus diniatkan fardu. Harus diniatkan fardu. Fardu itu apa? Wajib. Jadi di sini tertinggal wajibnya, fardunya. Tulis di sini harus ada fardu. Harus ada yang namanya fardu. Jadi niatnya saya berniat sholat fardu zuhur 4 rakaat gitu. Cukup sampai sini saya berniat sholat zuhur fardu gitu. Ya, harus ada tiga poin ini. Kalau nggak ada 3 poin ini dalam niat kita, dalam hati kita, maka niatnya batal, niatnya salah. Kalau niatnya nggak sah, maka sholatnya juga nggak sah. Mulai sekarang, yang niat seperti ini kita ubah. Yang niatnya seperti ini kita benarkan, kita luruskan. Untuk niat yang benar, harus ada maksud, harus ada spesifikasinya, harus ada fardu, harus menyebutkan fardu di dalam hatinya, harus meyakinkan fardunya gitu, harus niat fardunya. Paham nggak? Paham nggak? Yang masih niat kayak gini itu niat yang salah dan kita benarkan. Ya, kita benarkan, maksudnya kita benerin niatnya. Ya, yang niat kayak gini itu niat yang salah. Niatnya harus ada ketiga ini. Paham apa enggak? Ayo, paham? Paham ke semuanya ini, paham? Oke. Tadi siapa yang masih saya? Coba, nggak apa-apa, jangan malu. Kalau menuntut ilmu itu jangan malu ya. Jangan malu untuk berkata, jangan malu untuk menyebutkan gitu. Tadi nih Nur Cahaya sama IJ nih siapa? Nah, jangan lagi kayak gitu ya. Jangan lagi kayak gitu ya. Harus kayak gini. Niatnya harus ada fardunya. Gitu. Kemudian apa lagi? Kemudian kesalahan pada takbir. Ada nggak yang takbirnya kayak gini? Allahu Akbar. A-nya panjang. Allahu Akbar. Ada nggak yang niatnya yang takbirnya Allahu Akbar gitu? Ada nggak? Komen dong. Yang masih Allahu Akbar, ada nggak? Komen coba. Masih nggak ada yang kayak gini. Yang takbirnya masih kayak gini, dipanjangkan A-nya, maka ini niat atau maka ini takbir bukan niat. Takbir yang salah dan ini adalah berdosa. Sampai dosa, Ustazah, betul. Ini adalah takbir yang salah dan dia berdosa. Yang benar itu ini yang benar. Allahu Akbar, gitu. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar yang masih nyebut Allahu Akbar ketika takbir, ini dosa.
Kenapa dosa? Karena di sini artinya apakah? Ada kata-kata apakah? Apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Itu ya. Apakah Allah Maha Besar? Itu ada kata-kata apakah. Maka ini berdosa teman-teman. Menanyakan Allah Maha Besar itu berdosa. Makanya perbaiki. Yang masih Allahu Akbar itu makanya apa? Makanya ini salah. Makanya jangan kayak gini ya. Jangan kayak gini ya takbirnya ya. Perbaiki dari sekarang Allahu Akbar. Perbaiki dari sekarang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Paham gak teman-teman? Paham gak yang tentang takbir? Jangan lagi kita takbirnya dipanjangkan A-nya. Allahu Akbar, jangan. Ya, harus seperti ini. Allahu Akbar gitu. Kemudian salah di mana lagi? Ini nih banyak nih. Banyak nih kesalahan-kesalahan nih di sini nih. Apa? Menghentikan sholat ketika dipanggil. Menghentikan sholat ketika dipanggil. Saya coba mau tanya, ada nggak di sini yang dia lagi sholat terus dipanggil sama siapa aja, sama tamu kayak, sama anaknya kayak, sama ibunya kayak, kakeknya, siapapun yang manggil, ada nggak yang dia itu langsung membatalkan sholat dan menghentikan sholat? Ada nggak? Siapa yang kayak gitu? Komen ada. Yang masih ada kayak gitu komen ada. Yang masih ada kayak gitu coba di komen ada. Yang dia itu menghentikan sholat ketika dipanggil, coba komen ada. Ya, yang masih menghentikan sholat komen dipanggil, komen jadi belebeh gini ngomongnya. Yang masih ada ketika sholat itu menghentikan sholat ketika dipanggil, maka komen ada coba, atau pernah. Ada nggak? Pernah nggak? Nah, siapa yang pernah nih? Dengerin nih, siapa yang pernah menghentikan sholat ketika dipanggil? Maka kalau sholatnya itu sholat fardu, teman-teman. Kalau sholatnya itu sholat fardu, sholat apa? Sholat zuhur, sholat fardu 5 waktu itu, sholat yang wajib. Maka dia haram membatalkan sholat. Kalau dia sampai membatalkan sholat, hukumnya dosa. Kalau itu sholat fardu. Jadi sholat fardu itu udah sholat, udah takbir, udah niat, udah takbir, udah nggak boleh diberhentikan, nggak boleh, apapun yang terjadi nggak boleh berhenti. Ya, kenapa? Karena itu adalah sholat fardu gitu. Kalau sholat sunnah gimana? Kalau sholat sunnah itu boleh. Bahkan ada yang sunnah kita membatalkan sholat, menghentikan sholat gitu. Paham gak? Ayo yang masih kayak gitu, yuk kita perbaiki. Jangan kita menghentikan sholat ya. Jangan pernah kita ngebatalin sholat apapun, siapapun yang manggil ya. Siapapun yang manggil, kita gak boleh menghentikan sholat. Ya Allah, gitu ternyata ya. Itu teman-teman, sedih gak sih kita baru tahu tentang ini semua? Sedih gak? Ternyata kalau kita sholat nggak pakai ilmu, ternyata banyak sholat yang malah kita itu berdosa. Ternyata banyak kita melakukan dosa. Kita sholat dalam keadaan kita melakukan dosa. Kenapa? Karena kita nggak tahu, karena kita nggak mencari ilmu, karena kita nggak cari tahu, nggak cari ilmu. Ya, ini kenapa? Disebabkan apa? Disebabkan dunia, kita sibuk sama dunia sehingga apa? Sehingga kita itu lupa untuk mencari tahu, untuk gimana caranya sholat yang benar, sholat yang nggak dosa, yang nggak melakukan dosa, yang benar, yang sah itu gimana? Kita nggak mencari tahu, kita asal-asalan. Kenapa? Karena kita nggak mencari ilmu, kita nggak mendatangi ustadz, kita nggak bertanya, gitu. Ya, kemudian kesalahannya dalam apa lagi? Kesalahan pada niat. Coba ada nggak yang masih niatnya di tangan? Komen A. Yang niat wudunya di muka, komen B. Siapa yang niat wudunya di tangan? Komen A. Siapa yang niat wudunya di muka? Komen B. Siapa yang niat wudunya di tangan? Komen A. Siapa yang niat wudunya di muka? Komen B. Saya mau tahu nih, teman-teman, ayah bunda semua, niat wudunya di mana? Di tangan apa di muka? Ayah bunda, komen. Ayah bunda, niat wudunya di tangan apa di muka? Di tangan apa di muka? Yang benar yang mana ya? Yang benar niat wudu itu di tangan apa di muka? Di tangan ketika langsung kita membasuh tangan, apa di muka? Yang benar yang mana nih? Niat wudu yang benar yang mana nih kira-kira nih? Yang di tangan apa di muka nih? Yang di tangan apa di muka nih?
Oke, ada yang A katanya, ada yang A, itu tangan, ada yang B. Ada yang B, oh banyak B, banyak A juga. Siapa lagi? Coba komen yang di tangan, yang di muka komen A atau B. Kira-kira yang bener apa ya? Niat wudhu tuh yang bener di mana ya? Di tangan apa di muka ya? Dengarkan baik-baik. Ayah bunda, ya Allah. Bunda, niat wudhu, yang namanya niat wudhu itu yang bener itu di mana coba? Di sini. Di muka. Ini salah. Yang niat wudhunya di tangan ketika basuh tangan langsung niat wudhu itu salah. Tetot itu salah. Yang benar itu di muka. Ketika kita membasuh muka, pertama kali membasuh muka itu baru kita niat wudhu. Di tangan ini bukan niat wudhu, tapi di tangan niat apa? Niat melaksanakan sunnah wudhu. Kan wudhu itu ada sunnah-sunnahnya. Kita niat ketika di tangan niat melaksanakan sunnah wudhu. Adapun niat wudhu ini dilakukan ketika dia itu di tangan, di muka, membasuh muka. Yang bener yang muka ya. Yang masih sih, yang niatnya di tangan itu bukan, itu salah. Niatnya nggak salah. Niatnya nggak sah. Niat wudhunya nggak sah, berarti wudhunya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah dong kalau gitu. Baru tahu nggak? Siapa yang baru tahu ternyata niat itu di muka bukan di tangan? Siapa yang baru tahu ternyata niat itu di muka bukan di tangan? Siapa yang baru tahu? Komen baru tahu. Siapa yang baru tahu? Komen baru tahu coba. Siapa yang baru tahu? Komen baru tahu. Saya mau tahu nih siapa di sini yang baru tahu. Ternyata berarti dia banyak mendapatkan ilmu nih. Siapa yang baru tahu? Nanti ya kita jelaskan dulu. Siapa yang baru tahu? Komen baru tahu. Oke, Masya Allah. Mana nih yang komen nih? Siapa yang baru tahu? Komen baru tahu tentang niat wudhu. Yang pernah tahu atau yang baru tahu? Yang baru tahu sekarang komen baru tahu. Yang baru tahu coba di komen baru tahu. Siapa yang baru tahu ini semua? Banyak nggak yang baru tahu? Bermanfaat nggak ternyata live ini? Bermanfaat nggak dari tadi yang saya jelaskan dari pertama sampai sekarang ini, dari akhir ini? Belum akhir ya, sampai sekarang ini bermanfaat apa enggak bunda? Coba ya bunda komen bermanfaat apa enggak. Ternyata banyak ya kesalahan-kesalahan kita di dalam sholat, kesalahan-kesalahan kita pada niat, pada wudhu. Ternyata banyak yang membuat sholat kita itu nggak sah, sholat kita itu berdosa, sholat kita itu batal gitu. Bermanfaat ya, bermanfaat, Masya Allah, bermanfaat, Alhamdulillah. Makanya teman-teman coba, saya mau ngajak nih ke semuanya. Di 2025 ini teman-teman, di 2025 ini kita niatkan untuk kita itu tuntaskan 3 ilmu. 3 ilmu apa Ustazah? 3 ilmu. Ini adalah ilmu yang paling wajib kita pelajari. Kalau kita nggak mempelajari ketiga ilmu ini, kita berdosa. Kenapa? Karena ini wajib, ilmu wajib. Ilmu wajib ini wajib kita pelajari. Kalau kita nggak pelajari, maka kita dosa. Yang pertama ilmu apa? Ilmu akidah atau tauhid. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang menjelaskan sifat-sifat Allah, menjelaskan ma'rifat kepada Allah. Ini dibahas di akidah atau tauhid. Kemudian apa lagi? Kemudian ilmu fikih. Ilmu fikih ini menjelaskan tentang cara bersuci gimana yang benar. Cara sholat yang benar gimana. Tadi kan banyak ya sholat-sholat kita yang ternyata salah. Ternyata itu membuat nggak sah. Terus cara puasa yang benar gimana, pembatalan puasa apa, sehingga kita nggak melakukan pembatalan puasa. Zakat gimana caranya, haji gimana caranya, umroh gimana, dan lain-lain semuanya dibahas dalam fikih. Ya, ilmu tauhid, ilmu fikih wajib kita pelajari. Kemudian tasawuf ini untuk apa Ustazah? Tasawuf ini untuk membersihkan hati. Ya, gimana caranya kita itu nggak dengki, gimana caranya kita itu nggak ria, gimana caranya kita nggak benci sama orang. Ini dijelaskan dalam apa? Dalam ilmu tasawuf. Maka teman-teman, di 2025 ini kita niatkan, kita berazam atau berniat
untuk tuntaskan 3 ilmu ini. Siapa yang berniat, siapa yang berazam di 2025 ini, kita itu dikasih waktu sama Allah, dikasih umur sama Allah, dikasih kesempatan sama Allah, masih dikasih umur untuk apa? Ternyata ini belum kita pelajari. Makanya Allah masih kasih kesempatan kita hidup di sini, ternyata Allah masih ngasih kesempatan kita untuk apa? Untuk kita itu belajar mencari ilmu agama. Ya, untuk itu kita itu belajar mencari ilmu agama. Siapa yang mau berazam di 2025 untuk tuntaskan 3 ilmu ini? Coba komen. Azam 2025 tuntaskan 3 ilmu. Azam 2025 tuntaskan 3 ilmu. Coba. Siapa yang berazam, siapa yang berani untuk berniat, berani untuk berazam untuk di 2025 ini kita tuntaskan 3 ilmu. Kita mengaji 3 ilmu ini. Siapa yang berani berazam? Ya, coba tulis azam 2025 tuntaskan 3 ilmu. Nur Cahaya, Masya Allah. Ana katanya, iya, Masya Allah. Oke, siapa lagi?